Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Wa idza yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا. لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا
فأمطر علينا السماء أو ائتنا بعذاب أليم فأمطر علينا من السماء أو ائتنا بعذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menyanyikan himne Pondok Pesantren Nawawi Al-Bantani.
menyanyikan Mars Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasna al-kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairatin biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin
walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Yang kami hormati dan juga kami cintai Pembina Pondok An-Nawawi Al-Bantani, Dr. Kiai Haji Solihin Adnan MM. Juga yang kami hormati Sekretaris Mudir Ma'had An-Nawawi Al-Bantani, yaitu Ustadz Nur Alam Syah Muhajir MPD. Rekan kerja kami, pimpinan unit SMP An-Nawawi Al-Bantani, Ustadz Supardi Samsudin SPDI. Juga Kepala Diniyah An-Nawawi Al-Bantani, Ustadz Sumanto Elgos. Dan juga Kepala Kesantrian An-Nawawi Al-Bantani, Ustadz Arif Maulana SPDI. Serta yang diberkahi Allah dan juga yang selalu dirahmati Bapak Ibu guru semua, asatiz wal asatizat, dan juga karyawan Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani yang saya muliakan dan juga yang berbahagia pada hari ini, yaitu orang tua wisudawan dan wisudawati angkatan ketiga Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Dan yang saya banggakan seluruh wisudawan, wisudawati Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani angkatan yang ketiga tahun 2021-2022. Boleh tepuk tangan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah. Semua puji-pujian dan kesyukuran yang disematkan kepada kita semua berpulang pada Allah. Dialah zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, zat yang dipuji dan dipuja serta disembah. Tidak ada ilah yang lain selain Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Salawat dan salam senantiasa Allah sampaikan dan juga para malaikatnya kepada teladan sekaligus pimpinan Nabi akhir zaman, rahmatan bagi seluruh alam, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia. Semoga kita termasuk di dalamnya dan berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Hadirin wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, izinkan saya selaku koordinator santri pengabdian tahun 2001-2002 menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan santri pengabdian. Yang pertama, santri pengabdian ini adalah program Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani yang wajib diikuti oleh seluruh santri kelas 12. Tentunya semua santri sudah paham akan hal ini, karena memang sosialisasinya sudah disampaikan sejak awal santri mendaftar di pondok ini. Dan santri pengabdian ini ingin menjadikan adik-adik kelasnya lebih baik dan pondoknya menjadi lebih baik. Demikian juga di dalam hal ibadah dan juga keilmuan. Di program ini mereka dituntut untuk lebih banyak membaca referensi. Kalau bahasa pakai itu minimal 5 buku yang mereka harus baca. Untuk apa? Tentunya untuk membuat sebuah karya tulis ilmiah. Mereka bebas untuk memilih tema yang menarik untuk disampaikan, menarik untuk dikaji, menarik untuk dibahas. Tentunya dengan bimbingan Bapak dan Ibu guru, sehingga mereka menguasai teorinya, dalilnya, pembahasannya, dan kemudian mereka nanti diminta untuk mempresentasikan di hadapan penguji pada sidang KTI. Kemudian dalam hal ibadah juga mereka dituntut untuk bisa menghafalkan 6 juz Al-Quran minimal. Dan kemudian juga bukan hanya menghafalkan, tapi juga siap untuk diujikan. Demikian juga 42 hadis arba'in, buku karya Imam An-Nawawi, yang juga mereka harus hafalkan.
Demikian juga dalam segi bahasa, mereka menjadi pelopor, baik bahasa Arab ataupun bahasa Inggris yang menjadi bahasa kedua dan ketiga setelah bahasa Indonesia. Baik di dalam percakapannya, tulisannya, bahkan kemudian berpidato sebagaimana tadi sudah hadirin melihatnya. Dan tentunya mereka juga harus siap diuji oleh penguji saat ujian akhir di pondok ini. Maka hadirin berbahagia, ditegaskan kembali kepada seluruh santri baik dari kelas 7, 8, 9 ataupun 10, 11 yang nantinya akan menjadi kelas 12 dan setelah selesai akan mengikuti program kesantrian, bahwa akan dibedakan antara kelulusan di SMA dan kelulusan di Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani. Kalau kelulusan SMA itu terkait dengan kriteria kelulusan SMA sendiri, sedangkan kalau untuk kelulusan pondok maka juga akan memiliki kriteria sendiri yang semuanya harus dipenuhi, yaitu mereka wajib mengikuti pengabdiannya, lulus ujian tahfiz Al-Qur'annya, lulus ujian menghafal hadis arba'innya, lulus kemudian dites ketika bahasa Arab, baik itu percakapannya, demikian juga bahasa Inggris, dan tentunya juga lulus ketika sidang KTIB dilaksanakan. Dan jangan lupa kepada wisudawan dan wisudawati, kalian harus segera mencetak KTI yang sudah kalian buat dan kemudian menyerahkannya sebagai kenang-kenangan sebuah karya ilmiah yang kalian sudah buat dan akan dijadikan contoh untuk adik-adik kelas tahun-tahun berikutnya. Maka berbahagialah santri yang bersungguh-sungguh menjalankannya. Kesungguhan yang kalian lakukan, yang kalian jalankan dalam kegiatan ini, pastinya manfaatnya akan kembali kepada kalian juga. Sebagaimana Allah menyebutkan di awal surat Al-Ankabut, di ayat yang ke-6 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Dan kemudian di penghujung surat Al-Ankabut Allah kemudian menegaskan kembali, walladzina jahadu fina la yahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Hanya saja hadirin berbahagia, dalam bahasa yang lain, dalam bahasa yang berbeda, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang sempurna, melengkapi segala sesuatunya sehingga menjadi bermakna. Sebagaimana ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan di depan, yaitu surat Al-Fatir ayat 32, Allah menyebutkan summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran itu kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kemudian Allah melanjutkan, faminhum zalimun li nafsi, maka ada di antara mereka yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasid, ada di antara mereka yang ada di pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada juga yang bersegera di dalam kebaikan, tentunya atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Maka orang-orang yang mendapatkan istilah sabiqun bil khairat biizni rabbihim biiznillah ini adalah yang mendapatkan fadilah yang terbesar. Maka anak-anakku sekalian serta hadirin yang berbahagia, jangan kita sedih atau kecewa jika ada santri yang berguguran dalam mengikuti kegiatan atau program santri pengabdian ini. Kita ingat dulu ketika kita membaca ada buku Fatihakan yang menjudul yang berguguran di jalan dakwah. Mungkin itu bisa juga diambil ibrohnya pada kegiatan atau program kali ini. Dari 73 lulusan SMA kelas 12 tahun 2020-2021, di awal saja sudah ada 17 orang yang mundur dari program ini, sehingga tersisa 56 orang atau 56 santri. Dan kemudian setelah berjalan program ini mulai dari Juni tahun 2021 sampai dengan Juni tahun 2022,
Ada lagi anak-anak yang mundur, santri yang berguguran sebanyak 12 orang yang berhenti di tengah jalan dengan berbagai macam alasan atau berbagai macam permasalahan, dan sehingga yang tersisa adalah 44 anak atau 44 santri yang kalianlah yang pantas disebut wa minhum sabiqum bil khairatim biiznillah, dan berbanggalah karena zalika huwal fadlul kabir. Tepuk tangan. Hadirin berbahagia, di antara 44 wisudawan dan wisudawati hari ini, ada juga di antara mereka 6 santri yang melanjutkan kuliah. Insya Allah yang lainnya akan melanjutkan kuliah, menyusul menjadi mahasiswa pada sekolah tinggi agama Islam Hasyim Asy'ari yang insya Allah akan berjalan di Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantan ini. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka saya laporkan berdasarkan SK dari Mudirul Ma'had An-Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa 44 wisudawan, wisudawati yang namanya tercantum di sini dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Pesan terakhir untuk wisudawan dan wisudawati, bahwa setelah ini jalan hidup kalian tetap berlanjut sebagai kader penerus bangsa, sebagai kader pelanjut risalah, juga sebagai kader pelanjut perjuangan. Maka ingatlah beberapa pesan yang akan gurumu sampaikan. Yang pertama, janganlah berhenti untuk belajar, karena ilmu yang kalian tuntut itulah yang akan menjagamu. Kemudian yang kedua, jagalah nama baik alma mater dan pimpinan kamu dan pimpinanmu kemanapun dan kapanpun engkau pergi, kemanapun dan dimanapun engkau nanti ditugaskan. Kemudian yang ketiga, jadilah engkau sebaik-baik orang, yaitu tentunya yang bermanfaat untuk orang lain, sehingga kedatanganmu ditunggu-tunggu, kehadiranmu akan membawa kebahagiaan dan juga membawa solusi bagi masalah yang ada, dan kepergianmu akan ditangisi. Ada yang berbahagia, tentunya selama bertugas sebagai koordinator santri pengabdian masih banyak kekurangan yang dilakukan. Maka sebagai pribadi saya mengucapkan memohon maaf atas semua kekurangan yang dilakukan, dan juga kepada pimpinan, juga kepada rekan kerja, mohon keikhlasannya, dan kepada Allah lah saya kembalikan segala urusan. Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada panitia yang sudah bekerja keras, dan juga pengisi acara, anak-anakku semua tadi dari SMP ataupun SMA yang sudah mengisi acara, yang sudah mempersiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga berjalan dengan sempurna. Jazakumullahu khairan katsiran. Wa'afu minkum billahi fissabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa liyaqshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wa liyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima jitu bih. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan khairun nas
anfuhum linnas. Allahumma arhamna bil Quran. Yang saya hormati manajemen Pondok Pesantren An-Nawawi, para ustadz dan ustadzah, orang tua wali santri, santriawan dan santriwati, wisudawan dan wisudawati, anak-anakku yang berbahagia. Bersyukur pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di lapangan dalam rangka menghadiri wisuda putra putri kita sejumlah 44 banat dan banin. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan buat kita sekaligus rahmat, sehingga acara dari awal sampai akhir semoga berjalan dengan lancar. Pertama-tama syukron atas kerja kerasnya panitia yang dari hari Jumat sudah mulai bekerja. Kemudian penampilan putra putri kita sudah 2 pekan atau 1 pekan yang lalu sudah mulai berlatih dalam rangka menjalankan tugas mereka masing-masing. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada hadirin sekalian, wabil khusus wali santri dari wisudawan dan wisudawati yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Patut berbangga dan bersyukur kepada Allah SWT bahwa 7 tahun sudah putra putrinya telah duduk belajar di pesantren An-Nawawi Al-Pantani, termasuk 1 tahun mengabdi. Jadi sudah banyak dijelaskan oleh kepala SMA sekaligus kepala SPN Pak Ustadz Abdul Aziz, yang sudah cukup panjang lebar, termasuk amanat yang perlu diperhatikan baik-baik, baik kepada wali santri atau orang tua santri yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, maupun para santri yang telah dinyatakan lulus sejumlah 44. Itu tidak tidak berhenti di sini, tapi masih panjang waktu yang harus ditempuh, karena ini adalah dasar. Baru tingkatan SLTA, SMA, masih melanjutkan kepada jenjang pendidikan berikutnya. Oleh karena itu saya berharap sebagai pembina Pondok Pesantren An-Nawawi jangan sampai berhenti di sini saja belajar. Jadi sudah disinggung, jangan berhenti belajar. Never stop learning, atau orang bilang long life education. Jadi sepanjang hidup ini mestinya belajar. Tidak ada bahasa tua kemudian berhenti belajar. Saya sebagai pembina pondok pesantren berusaha, mungkin santri sebagian tahu, pindahan kitab-kitab yang dari UIN, yang dari Ciputat itu 1 box mobil. Itu dari tafsirnya, dari hadisnya, dari ulumul Qur'annya dipindah ke pondok pesantren. Itu 1 box mobil kitab-kitab yang dibaca referensi dalam rangka menyusun disertasi. Oleh karena itu para santri baik yang kelas 7 sekarang, yang mulai kelas 8, 9, 10, 11 dan 12 yang akan mengabdi, hendaknya melihat pembina saja yang sudah sepuh hampir 70 tahun masih mau ngangkat-ngangkat kitab yang begitu banyak ya. Kalau bisa dilihat di ruang meeting itu penuh kitab-kitab yang tempatnya belum ada, karena dipisahkan antara perpustakaan sekolah dengan koleksi yang ada di ruang meeting. Oleh karena itu sekali lagi bahwa tidak cukup sampai di SMA saja, terus berlanjut. Bahkan nanti dalam rangka meniti ilmu, menata ilmu, hendaknya kita rajin belajar. Intinya adalah mau membaca banyak-banyak. Membaca artinya bukan hanya sekadar literasi yang ada dalam buku, tapi juga membaca situasi dan kondisi. Tadi saya menyampaikan surat Al-Imran ayat 200. Hari ini dan selanjutnya kita akan selalu diuji. Maka perintahnya adalah kepada orang yang beriman, isbiru, pertama itu perintahnya bersabarlah kalian. Wasobiru, selalu meningkatkan kesabaran, karena ujian ke depan akan semakin berat. Tantangannya itu semakin
tinggi, barrier tembok-tembok penghalang itu semakin tebal. Kalau kita tidak mampu meningkatkan kesabaran, mobil khusus santri-santri yang akan naik kepada jenjang pendidikan berikutnya, maka bisa saja disebut tadi berguguran. Ya, tidak usah jauh-jauh, cerita Nawawi saja dari 70 sekian menjadi sekian sampai akhirnya hanya netes sebanyak 44. Jadi tidak semua netes. Ya, kalau dilihat di dalam yang disebut ayatul kauniyah memang benar. Ya, kadang-kadang ayam 20 nelon, paling 15, kadang-kadang cuma 10 yang netes. Jadi An-Nawawi pun belajar dari ayatul kauniyah. Tapi ya tanda tanya, kenapa sampai berguguran? Why katanya. Bahkan kalau bentuk pertanyaan itu adalah 5 kali. Why? Kenapa sampai berguguran? Tentu pondok pesantren punya aturan main. Bagaimana seseorang bisa dinyatakan lulus, harus apa yang dilakukan. Dan ini sudah jalan yang ketiga ini. Berarti sudah pernah berjalan 2 kali, sekarang yang ketiga. Nah, maka yang keempat dan seterusnya jangan sampai lengah. Tugas-tugas lakukan, apapun alasannya. Wabil khusus ke wali santri, siapa tahu dengar ada orang yang kecewa, kenapa sih aturannya kok begini-begini dan seterusnya. Wali santri yang hadir pada kesempatan pagi hari wajib menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Di sini ada aturan mainnya. Ya, aturan main itu kalau tidak dijalankan ya tidak bisa diluluskan. Nanti kalau satu diluluskan, yang lain akan ngomong itu nggak ikut ujian bisa wisuda. Jadi kemana-mana nanti repot. Jadi sejak dini kami sudah mencantumkan, memutuskan bahwa syarat-syarat kelulusan matrosi atau diniyah A, B, C, D. Dari sekian paket ujian hanya dijalankan 2 dasar. KTI harus dijalankan. Kalau tidak bagaimana? Bayangkan saja nanti yang lain jadi masalah. Maka kelas 7 perhatikan, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11, termasuk kelas 12 yang sekarang yang mau mengabdi, dikasih kesempatan yang luar biasa selama mengabdi. Bagi yang dapat kuliah di luar, mengabdinya itu kuliah. Mudah-mudahan tahun ajaran baru 2022-2023 akan lebih baik. Mohon doanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, Ayahanda Kiai Haji Sholih Adnan, dan seluruh pimpinan manajemen dari unit diniyah, SMP, SMA, dan yang saya hormati dan saya muliakan kepada seluruh para ustadz dan ustazah serta keluarga besar Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani, serta yang saya cintai dan saya muliakan kepada para tamu undangan Umi dan Abi, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya, serta yang saya banggakan dan saya cintai kepada seluruh wisudawan dan wisadawati dan seluruh para santriwan dan santriwati, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya, di antara nikmat iman, Islam, ihsan dan juga sehat.
sehingga pada kesempatan hari yang mulia ini, hari yang berbahagia, kita dapat berkumpul bersama-sama di Pondok Pesantren An-Nawawi Al-Bantani dalam rangka kelulusan angkatan ketiga. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam dapat tercurah kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para istri-istrinya, kepada para keluarganya. Dan semoga kita yang hadir pada hari ini adalah umat Nabi yang senantiasa istiqomah, istita'ah, isti'anah dalam setiap memperjuangkan syariatnya dan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita kelak mendapatkan bagian dari syafaatul uzma di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, para wisudawan dan wisudawati serta para tamu undangan Abi dan Umi, serta kepada seluruh santriwan dan santriwati yang berbahagia. Yang pertama, pasti banyak cerita yang akan kita tinggalkan, wabil khusus kepada kakak-kakak kita. 7 tahun sudah banyak belajar, dibimbing oleh para ustadz dan ustazah. Tanah ini, pondok ini akan menjadi tempat bersejarah, dasar kita menjadi orang-orang yang hebat. Maka ustadz berpesan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati angkatan ketiga, jangan pernah lupakan di mana tempat kita belajar pertama kali. Kita menjadi orang-orang hebat karena ada yang pernah membimbing kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat karena pernah ada yang mengajarkan kita. Dan di situ ada tempat yang hebat dan kuat pula yang selalu harus kita ingat terus menerus dan menjadi cerita kelak untuk generasi setelah kita. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz ingin menyampaikan nasihat khususnya adalah kepada para wisudawan dan wisudawati angkatan 3 yang alhamdulillah telah lulus dalam santri pengabdian selama 1 tahun. Ada yang berada di dalam pesantren membantu pimpinan pondok dan seluruh para manajemen, dan ada di antara mereka yang mengikuti program kuliah yang ada di luar. Dan umumnya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang berbahagia, yang pertama, anak-anakku jadilah generasi yang berilmu. Rasulullah SAW bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada bainahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat, maka dengan ilmu. Dan siapa yang ingin dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Ilmu akan menuntun kita ke jalan yang Allah cintai. Ilmu akan menjaga kita dari zaman yang fitnah. Maka generasi An-Nawawi adalah lahir menjadi generasi yang berilmu. Jangan pernah berhenti. Ustaz sangat berharap, bahkan selalu disampaikan oleh pimpinan pondok, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dan mudah-mudahan seluruh para pengabdian kita selepas dari An-Nawawi ini bisa melanjutkan kepada perguruan tinggi negeri serta bisa belajar ke tempat-tempat yang lainnya. Yang kedua, jadilah kalian generasi-generasi yang kuat. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minu qawiyyu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Kuat jasmaninya, kuat badannya. Santri kita, Umi, Abi, ini adalah orang-orang yang kuat. Dari pagi jam 3 subuh sampai jam 10 malam mereka beraktivitas. Mereka sudah membiasakan sholat tahajud, mereka membiasakan sholat subuh berjamaah. Bahkan mereka senantiasa membaca Quran dalam setiap ba'da subuhnya. Di pagi hari mereka sudah mencuci sendiri, belajar sendiri. Bahkan di pagi hari dari duha sampai sore mereka belajar. Bahkan sore hari mereka tidak beristirahat. Mereka pula melakukan aktivitas-aktivitas lain. Bahkan mereka harus disiplin dalam setiap sholatnya, baik sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, zuhur dan asar. Bahkan di malam hari mereka harus melakukan aktivitas. Maka Ustaz katakan,
pesantren adalah pendidikan akhir yang mudah-mudahan bisa membentuk generasi yang hebat. Maka jadilah kalian generasi yang kuat. Yang pertama, kuat secara jasmani. Yang kedua, kuat secara rohani. Kuat dalam beribadah, kuat membaca Quran, kuat menjalankan aktivitas-aktivitas dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika seseorang dekat dengan Allah, disitulah kekuatan akan muncul dalam kehidupan dia. Tapi ketika dia jauh dari Allah, maka sesungguhnya dia telah melemahkan diri dia sendiri. Yang terakhir, Ustaz berpesan, jadilah generasi yang bermanfaat untuk umat, orang tua, bangsa dan negara. Generasi yang siap membantu umat, masyarakat, siang, sore maupun malam. Para santri sudah terbiasa melakukan aktivitas, tidak pagi hari, tidak siang hari. Bahkan acara ini tadi panitia sampai jam 2 malam. Ini subhanallah. Jadilah generasi yang bermanfaat, tidak pernah mengenal leluh, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa lelah apapun. Karena generasi yang bermanfaat itu sangat dicintai oleh masyarakat. Inilah 3 perkara yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Wabil khusus kepada para santri, wisudawan dan wisudawati, jadilah generasi yang berilmu, jangan pernah berhenti belajar. Jadilah generasi yang kuat jasmani dan rohaninya. Yang ketiga, jadilah generasi yang bermanfaat dan siap bekerja untuk masyarakat. Selanjutnya, para santri, hiduplah yang berarti. Hidup itu hanya 1 kali. Takut hidup, mati saja. Takut mati, tidak usah hidup. Maka kalian ada generasi-generasi harapan umat yang harapannya selepas keluar dari pesantren bisa menjaga nama baik pondok pesantren, para seluruh keluarga pesantren, orang tua kalian, wabil khusus menjaga nama baik Islam. Karena sesungguhnya masyarakat melihat kita semuanya. Ustadz secara pribadi yang sering bersinggungan dengan kalian di dalam kesantrian meminta maaf. Ustadz selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian menjadi generasi yang hebat, generasi yang bermanfaat. Dan Ustadz banyak sekali mendengar nama-nama para alumni An-Nawawi Al-Bantani harum di tengah masyarakat. Dan insya Allah pondok pesantren An-Nawawi akan berkembang selama-lamanya. Dan saya sampaikan, gerbang An-Nawawi ini terbuka lebar untuk seluruh para alumni yang pengen tidur, yang pengen datang ke pesantren silaturahmi. Ustaz selalu mengajarkan, jadilah santri yang tawadu. Kelas 7, kelas 8 tawadu, kelas 9, kelas 10, kelas 12 semakin tawadu. Menjadi santri pengabdian semakin rendah hati. Bahkan keluar di sana tetap jiwa santri tidak pernah lepas dari kehidupan dia. Sampai ke pondok, jadilah tetap santri selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mungkin cukup yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma arhamna bil Quran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan pertama Abdul Qadir Jailani, tempat lahir Tangerang, 26 April 2000. Putra dari Bapak Bodong, dengan judul KPI Jalan Manusia Saleh dalam Menuntut Ilmu. Wisudawan kedua Agus Salim, tempat tanggal lahir Pemalang 2 Agustus 2001. Putra dari Bapak Kliwon, dengan judul KPI Membangun Negeri dengan Ekonomi Islam. Wisudawan ketiga Haji Ainur Rafiq, tempat tanggal lahir Pemalang 10 Maret 2002. Putra dari Bapak
Al-Asmari dengan judul KTI karakteristik 4 khalifah dalam segi kepemimpinan. Wisudawan keempat Zulfikar Abdur Rahman, tempat tanggal lahir Tangerang 28 Agustus 2002, putra dari Bapak almarhum Edi Supriyatno, dengan judul KTI Kontribusi Sains Peradaban Islam sebagai Penunjang di Era Modern. Nah itu orang-orangnya pada turun gimana? Saya mengambilnya gimana? Wisudawan selanjutnya Muhammad Nasrullah, tempat tanggal lahir Tangerang 5 Oktober 2002, putra dari Bapak Suwandi, dengan judul KTI Bagaimana Cara Islam Mendidik Santri dalam Kebersihan dan Kesehatan. Wisudawan selanjutnya Taran Nur Salim, tempat tanggal lahir Depok 24 Juni 2002, putra dari Bapak Asep Hendra Qadariyadi, dengan judul KTI Perjalanan Sukses Ulama Salaf dalam Berdakwah. Wisudawan selanjutnya Aji Bayu Cakra, tempat tanggal lahir Tegal 29 Juli 2003, putra dari Bapak Herman Susilo, dengan judul KTI Pentingnya Mempelajari Bahasa Arab di Pondok Pesantren. Wisudawan selanjutnya Ahmad Nazmi Amrullah, tempat tanggal lahir Tangerang 30 Juni 2003, putra dari Bapak Edi Nugroho, dengan judul KTI Implikasi Sistem Pemerintahan Demokrasi dalam Ghazul Fikri di Indonesia. Wisudawan selanjutnya Jundullah Al-Aziz, tempat tanggal lahir Tangerang 7 Desember 2002, putra dari Bapak Eko Haryanto, dengan judul KTI Menggali Peradaban Islam di Negeri Spanyol. Wisudawan selanjutnya Fatur Rafiq, tempat tanggal lahir Banyumas 5 Agustus 2001, putra dari Bapak Kisno, dengan judul KTI Invasi Bangsa Mongol kepada Negeri Islam. Wisudawan selanjutnya Muhammad Farhan, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Juni 2002, putra dari Bapak Jalaluddin, dengan judul KTI Pentingnya Berpikir Positif. Wisudawan selanjutnya Najib Abdur Rahman, tempat tanggal lahir Tangerang 11 Agustus 2002, putra dari Bapak Nasruddin Sinaga, dengan judul KTI Peran Penting Bahasa Asing di Kehidupan Sehari-hari. Wisudawan selanjutnya Siraj Faiz Ar-Rashid, tempat tanggal lahir Tangerang 8 Juli 2003, putra dari Bapak Momon Supriyatna, dengan judul KTI Bukti Peradaban Islam di Benua Eropa. Wisudawan selanjutnya Tamam Taufikul Hakim, tempat tanggal lahir Tangerang 19 Desember 2002, putra dari Bapak Suryanto, dengan judul KTI Perjalanan Ibnu Sina dalam Mendalami Ilmu Kedokteran. Wisudawan selanjutnya Ustri Yusron, tempat tanggal lahir Tangerang 10 Mei 2002, putra dari Bapak Mahmud, dengan judul KTI Kritik Atas Perilaku Manusia di Era Digital.
pembacaan Wisudawati. Wisudawati pertama, Aulia Zahra Putriani, tempat tanggal lahir Jakarta 18 Januari 2003. Putri dari Bapak Indra Gunawan, dengan judul KTI Studi Komparatif Pencipta Alam Semesta menurut Al-Quran dengan teori Big Bang. Wisudawati selanjutnya, Fikriya Fatin, tempat tanggal lahir Brebes 28 April 2002. Putri dari Bapak Ciptono, dengan judul KTI Mengenal Tanaman Obat Keluarga. Wisudawati ketiga, Firda Da'iyatul Huda, tempat tanggal lahir Garut 25 Oktober 2003. Putri dari Bapak Muhammad Nurul Al-Faqih, dengan judul KTI Manfaat Bekam bagi Penderita Hipertensi. Wisudawati selanjutnya, Indah Agustin, tempat tanggal lahir Jakarta 1 Agustus 2001. Putri dari Bapak Musem, dengan judul KTI Fermentasi Kombucha Lemon Tea. Wisudawati selanjutnya, Mufidah Nurul Hanifah, dengan judul KTI Pembuatan Komik Strip Digital menggunakan aplikasi menggambar HP Ibis Paint sebagai sarana dakwah. Kelahiran Jakarta 6 September 2003. Putri dari Bapak Kosmas Luga. Wisudawati selanjutnya, Nabila Muwaidah, tempat tanggal lahir Rangkas Bitung 10 Agustus 2003. Putri dari Bapak Ismail Salim, dengan judul KTI Pengaruh Aplikasi Handphone YouTube terhadap anak usia 1-5 tahun. Wisudawati selanjutnya, Nilam Sari Safitri, tempat tanggal lahir Tangerang 12 Januari 2004. Putri dari Bapak Kamis Nudin Simatupang, dengan judul KTI Meningkatkan Keterampilan Menulis Bahasa Arab melalui metode Imla, studi kasus 8B SMPIT An-Nawawi Al-Bantani. Wisudawati selanjutnya, Nur Laila Mahmuda, tempat tanggal lahir Tangerang 23 Februari 2003. Putri dari Bapak Muhammad Ridwan, dengan judul KTI Pengaruh Kualitas Tidur Terhadap Kesehatan. Wisudawati selanjutnya, Salwa Sindida Fadilah, tempat tanggal lahir Kuningan 6 Maret 2003. Studi kasus 10 IPA 1 SMIT An-Nawawi Al-Bantani. Wisudawati selanjutnya, Siti Khairun Nisa, tempat tanggal lahir Tangerang 13 Februari 2003. Putri dari Bapak Sofyan Maulana Qasasi, dengan judul KTI Manfaat Edukasi Seks bagi Remaja Milenial. Wisudawati selanjutnya, Siti Uswatun Tazkiyah, tempat tanggal lahir Tangerang 25 April 2003. Putri dari Bapak Rahmat, dengan judul KTI Mengembangkan Fitrah Remaja di Zaman Milenial.
Wisudawati selanjutnya Syahidah Nurul Mu'minin, tempat tanggal lahir Tangerang 18 April 2003, putri dari Bapak Aris Triswanto, dengan judul KTI Dampak Hukuman dan Pujian Terhadap Psikologis Anak Usia SMP. Wisudawati selanjutnya Syifa Salsabila, tempat tanggal lahir Serpong 30 Januari 2003, putri dari Bapak Freddy Hasan, dengan judul KTI Strategi Meningkatkan Minat Belajar Matematika. Wisudawati selanjutnya Adilatun Nisa, tempat tanggal lahir Banyumas 2 Mei 2001, putri dari Bapak Sudino, dengan judul KTI Adab Berpakaian Santriwati kelas 11 SMPT Anawi Al-Bantani. Wisudawati selanjutnya Aulia Islamiyah, tempat tanggal lahir Tangerang 17 Februari 2004, putri dari Bapak Darsono, dengan judul KTI Membangun Kembali Ekonomi Umat di Tengah Pandemi. Wisudawati selanjutnya Dela Fariska, tempat tanggal lahir Pontianak 20 Juni 2002, putri dari Bapak Ampelman, dengan judul KTI Hubungan Penceraian Orang Tua dan Optimisme Anak dalam Bersosialisasi dan Gaya Prestasi Hidup Muslimah. Wisudawati selanjutnya Dia Nisrina Azmi, tempat tanggal lahir Jakarta 18 September 2003, putri dari Bapak Yusuf, dengan judul KTI Nilai Pendidikan Islam dalam Penaklukan Konstantinopel. Wisudawati selanjutnya Eka Putri, tempat tanggal lahir Tangerang 9 Agustus 2003, putri dari Bapak Mumu, dengan judul KTI Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Gaya Hidup Muslimah. Wisudawati selanjutnya Farida, tempat tanggal lahir Tangerang 13 Februari 2003, putri dari Bapak Sugianto, dengan judul KTI Perubahan Sosial Akibat Pandemi. Wisudawati selanjutnya Gira Tarida Sapitri, tempat tanggal lahir Tangerang 4 Januari 2002, putri dari Bapak almarhum Kamis Nudin Simatupang, dengan judul KTI Manfaat Wudhu Terhadap Kesehatan Kulit. Wisudawati selanjutnya Haniatun Nisa, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Januari 2003, putri dari Bapak Sarbini, dengan judul KTI Manfaat Lempuyang Bagi Kesehatan Tubuh. Wisudawati selanjutnya Nabila Ma'ruf, tempat tanggal lahir Depok 16 Januari 2002, putri dari Bapak Junaidi, dengan judul KTI Hukum Gambar Taswir dalam Islam. Wisudawati selanjutnya Niken Aradea, tempat tanggal lahir Padang 18 Maret 2003, putri dari Bapak Adrijal, dengan judul KTI Komparasi Kondisi Mental dan Keefektifan Belajar dengan Metode Daring Online dan Tatap Muka Offline. Wisudawati selanjutnya Nur Alfi Salam, tempat tanggal lahir Tangerang 18 Februari 2003, putri dari Bapak An Hanafi, dengan judul KTI Metode Pola Asuh dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren. Wisudawati selanjutnya Salwa Az-Zahra, tempat tanggal lahir Tangerang 20 Agustus 2003, putri dari Bapak Erianto, dengan judul KTI Pengaruh Bimbingan dan Konseling Penanaman Terhadap Nilai Akhlak Siswa. Wisudawati selanjutnya Salwa Kusuma,
Tempat tanggal lahir Tangerang 4 Desember 2003. Putri dari Bapak Engkus dengan judul KTI Bahaya Pendangkalan Akidah dan Fobia Islam bagi Generasi Muda. Wisudawati selanjutnya Firliana Amanda Putri Aryani. Tempat tanggal lahir Jakarta 21 April 2004. Putri dari Bapak Rois Aris dengan judul KTI Pengaruh Mengkonsumsi Mie Instan Terhadap Kesehatan Remaja. Wisudawati selanjutnya Zakia Mawardah Salsabila. Tempat tanggal lahir Bogor 20 April 2004. Putri dari Bapak Suryaman dengan judul KTI Manfaat Buah Pepaya Bagi Sistem Pencernaan. Berikut nama wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmu, pengalaman yang telah kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kalian, terutama untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah para hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri acara yang berbahagia ini, kita sempurnakan dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati memberikan ridhonya kepada kita semua, wabil khusus kepada wisudawan, wisudawati, alumni Pondok Pesantren Modern An-Nawawi Al-Bantani angkatan yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang sudah didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah dalam kehidupannya, baik bagi pribadi maupun di masyarakat kelak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.